Assalamualaikum dan selamat datang di channel Mas Solar. Kembali lagi dengan saya Solar dan kali ini saya akan membahas tentang perpajakan AdSense. Jadi baru-baru ini saya mendapatkan email dari Google terkait pajak Amerika Serikat yang akan habis di tanggal 31 Desember 2024. Emailnya seperti ini. Nah, email ini kalau nggak diurus, nanti setiap pendapatan Google AdSense kita akan terpotong dengan pajak yang besar. Nah, untuk mengatasi itu, kita harus mengajukan perpanjangan pajak kepada Google AdSense. Caranya bagaimana? Simak video ini. Tapi sebelum saya membahas lebih lanjut, bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan juga aktifkan lonceng sebelah tombol subscribe. Let's go! Nah, saya dapat emailnya tuh kayak gini, ada tulisan important, your US tax form expires soon, atau artinya pajak US-mu akan segera kadaluarsa di tahun 2024. Dan kreator dengan pajak US yang kadaluarsa akan terkena pajak sebesar 24% dari total pendapatan secara keseluruhan. Sebenarnya di bawah ini sudah ada caranya untuk mengatasinya. Ada langkah-langkahnya, tapi bagi yang masih bingung bisa simak video berikut ini. Yang pertama, kita masuk ke dashboard Google AdSense, kemudian kita ke sebelah kiri ada menu pembayaran, terus info pembayaran. Nah, kalau ada notifikasi seperti ini, tinggal klik saja tambah info pajak. Tapi ini sebenarnya bukan menu ini ya, bukan Singapura yang diminta ya, tapi pajak US ya. Karena di sini tuh ada menu Amerika sama Singapura. Kita bisa klik yang Amerika Serikat, klik tampilkan dokumen. Nah, di sini ada keterangan masa berlaku akan habis pada tanggal 31 Desember 2024 dan formulir ini tuh tak buat tahun 2021, artinya cuma 3 tahun saja. Nah, untuk memperpanjang kita bisa klik kirim formulir baru di sini. Nah, kan ada pilihan kirim formulir baru. Nah, kita klik aja mulai formulir baru. Terus ada bacaan-bacaan. Nah, kita diberi waktu 15-20 menit ya untuk verifikasinya ya, untuk pengajuan ini ya. Tetapi saya ini sih cepat sih. Saya yakin cepat. Nanti kita lihat ya. Langsung klik mulai formulir. Nah, kita setelah itu diminta login kembali. Masukkan saja passwordnya dan klik next. Kalau sudah, layarnya akan tertutup dan kita akan dibawa ke form pengajuan pajak. Nah, di sini kita diminta menginput apakah kita pajaknya perorangan atau non-individu atau kelompok atau entitas. Nah, karena saya perorangan, nanti saya klik perorangan, teman-teman bisa menyesuaikan ya. Kalau sudah, klik berikutnya. Apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Tentu saja tidak. Kali teman-teman warga sana ya, menyesuaikan saja lah. Berikutnya, kemudian pilih jenis pajak. Kita pilih yang paling atas, W8 band, karena ini untuk individu. Kalau yang kelompok, pilih yang bawah. Formnya tentu saja beda. Ini saya contohkan yang individu aja ya. Kalau sudah diklik, kita klik mulai form W8EN. Nah, di sini isi sesuai nama. Untuk opsi ini opsional yang tengah. Dan kita pilih kewarganegaraan, pilih Indonesia. Nah, nomor identifikasi wajib pajak atau TIN. TIN itu kepanjangannya adalah Tax Identification Number, atau kalau kita menyebutnya NPWP. Nah, kita bisa menginputkan NPWP di menu TIN asing. Kenapa TIN asing? Karena orang Indonesia itu termasuk asing bagi sana. Kita adalah warga asing mereka. Nah, kita bisa inputkan Tax Identification Number di sini. Kalau belum punya NPWP bisa input NIK, karena sekarang NIK kita itu berlaku sebagai NPWP. Sebenarnya ini opsional semua, tapi lebih baik diisi kalau mau prosesnya cepat. Kalau sudah, klik selanjutnya. Terus kita isi alamat tinggal. Ini jangan dicentang, kecuali teman-teman tinggal di alamat PO Box atau kotak permanen ya. Kita lengkapi negara, alamat, kota, provinsi, dan kode pos. Saya sudah punya riwayat, jadi bisa langsung tertulis di sini. Terus kita centang di bawah ini karena alamat kita sama. Kalau sudah, klik berikutnya. Itu karena alamat domisili dengan KTP sama ya. Tadi disesuaikan KTP. Terus kalau sudah, kita akan diberi pilihan apakah Anda mengklaim tarif pemotongan atau pungutan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak. Kalau kita pilih tidak, maka kita akan terkena potongan 30%. Tetapi kalau kita ingin di bawah 30%, kita bisa pilih ya. Dan jangan
Jangan lupa dicentang dulu ya yang atasnya. Kalau sudah dicentang, kita pilih negara Indonesia. Kalau sudah, kita ke bawah. Nah, ini ada 3 centangan. Ini yang nanti menentukan potongan pajak kita supaya bisa di bawah 30%. Kita centang satu per satu. Dan ini menyesuaikan ya, nggak harus semua ya. Kalau yang pertama ya, yang royalti itu seperti program partner YouTube atau ya untuk channel YouTube kita. Nah, itu kita langsung pilih potongan yang paling rendah, yaitu 10%. Tapi pasalnya kita isi dulu, itu sudah ada pilihannya, cuma satu tok. Jadi tinggal klik aja. Potongan 10% harus kita centang. Centang ini itu yang menandakan kalau kita itu tidak berada di Amerika Serikat. Kemudian yang wajib dicentang adalah yang kedua, karena ini untuk Google AdSense seperti pendapatan website. Centang aja nggak apa-apa. Pilih pasal, terus pilih 0% supaya tidak ada potongan. Lalu kita centang. Untuk royalti film ini nggak perlu, kecuali teman-teman itu produser film yang berafiliasi dengan Google AdSense. Tapi saya nggak perlu, jadi langsung klik berikutnya. Nah, kalau sudah, kita bisa mengecek inputan kita dari atas ke bawah apakah sudah sesuai. Kemudian kita akan ditanya apakah kita akan ke Amerika. Kita jawab tidak ya, karena saya memang tidak ada rencana ke sana, ngapain juga. Kalau sudah, kita centang ini, pilih yang atas supaya selesai secara elektronik, nggak perlu kirim surat. Kita klik berikutnya. Kemudian ada pratinjau kalau mau melihat dulu, kalau nggak langsung centang saja nggak apa-apa. Ini ada formulir-formulir yang telah kita input tadi. Saya sudah yakin, jadi saya centang terus klik berikutnya. Centang lagi untuk memastikan sebagai bukti kalau inputan saya berdasarkan data real. Jadi datanya harus sesuai dengan data Google AdSense ya, data pembayarannya ya. Kalau pakai data orang lain ya pakai orang itu juga, nggak boleh pakai data yang berbeda. Nah, ini pernyataan-pernyataan ini nanti teman-teman bisa baca. Kalau sudah dibaca, langsung saja ke bawah. Kita klik centang dan tahunnya kita ubah tahun sekarang 2024. Ini menyesuaikan kalau misal teman-teman di 25 ya 25 atau berapa nanti. Kalau sudah, yang di bawah 24 dikosongin aja, itu opsional. Terus tanda tangan. Nah, kalau kita yang mengajukan sendiri, untuk kita sendiri, kita pilih ya adalah pemilik manfaat yang disebutkan di bagian identitas pajak. Jadi kita pengguna atau yang mengajukan pajak ini sendiri, bukan mewakili orang lain. Kita klik ya, langsung namanya muncul dan terkunci, nggak usah diapa-apakan. Terus kirim. Nah, kita tadi katakan prosesnya kan 15 menit sampai 20 menit. Kita lihat, langsung disetujui, ada tulisannya. Status disetujui. Masa berlaku sampai tahun 2027 atau 3 tahun. Nah, itu nggak usah nunggu karena tadi saya input pakai NPWP atau NIK. Nah, gampang kan teman-teman? Ini sudah lihat potongannya 10% paling tinggi, paling rendah 0%. Nah, ini sudah paling enak banget. Kalau niru tutorial lain kadang ada yang potongannya lebih besar. Baik, terima kasih buat yang sudah menonton video ini. Bagi yang bingung bisa tanya di kolom komentar dan jangan lupa like, subscribe video ini. Jadi Solah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.